undang-undang kepailitan kita ya yang ada sekarang memang memberikan hak untuk mengajukan PKPU maupun kepailitan. Tidak ada urgensinya PKPU dihilangkan sementara. Jadi jangan hanya dipikirkan soal debitur. Debitur, Nah, oke. kreditur ini bagaimana? Kalau tagihan cuma 100 juta, ya buat apa juga harus ke pengadilan niaga? Kan bisa melalui gugatan sederhana. Nah, sekarang pertanyaannya apakah moratorium PKPU kepailitan ini darurat sifatnya sehingga harus melalui Perpu? Oke, kembali lagi ke channel The Brick Talk. Hari ini gue mau bahas tentang isu yang sangat menarik di minggu ini, khususnya di dunia kepailitan dan PKPU. Isu ini sebenarnya muncul sejak dilontarkannya di dalam Rapat Kerja Nasional Apindo ke-31 pada hari Selasa 24 Agustus kemarin, yaitu isu tentang moratorium permohonan kepailitan dan PKPU. Pernyataan dari Apindo tersebut juga telah diaminin oleh Menko Maritim dan Investasi dan Menko Perekonomian yang pada pokoknya menyatakan bahwa moratorium tentang PKPU dan kepailitan saat ini telah dibahas di pemerintah. Presiden juga udah meminta dipercepat pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Hari ini gue mau membahas itu. Narasumber kita hari ini adalah salah seorang praktisi di dunia kepailitan dan PKPU. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dan mantan Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, yaitu Bang James Purba. Bang, gimana kabarnya Bang? Baik, kabar baik. Ya. Nah, menurut Abang gimana mengenai isu mengenai moratorium permohonan PKPU dan PAILIT ini yang disampaikan oleh Ketua Umum Apindo di dalam rapat kernasnya kemarin? Baik, pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membahas topik ini, memang lagi hangat ya. Yes. Nah, pertama yang perlu kita pahami dulu adalah ya bahwa ketentuan undang-undang kepailitan kita ya yang ada sekarang memang memberikan hak untuk mengajukan PKPU maupun kepailitan. Hak itu bukan hanya pada kreditur tetapi juga debitur. Nah, ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang. Kedua, kalau ada permintaan dari katakanlah Apindo, Asosiasi Pengusaha, untuk ya dilakukannya moratorium sampai 2025, tidak ada perkara PAILIT maupun perkara PKPU, ya tentu harus ya dipikirkan apa keuntungan maupun kerugiannya. Kalaupun nanti ya pemerintah setuju dengan pemikiran tentang moratorium, maka tentu harus disiapkan landasan hukumnya. Apa? Ya mungkin kalau kondisi sekarang kan tidak dimungkinkan membentuk undang-undang karena waktu dan ininya lama ya, pembahasannya lama di DPR. Ya mungkin akan dibuat yang namanya Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Tetapi kita harus kembali ke sifat daripada Perpu itu seperti apa. Kita tahu bahwa yang namanya Perpu itu kan hanya dikeluarkan apabila ada situasi mendesak genting yang harus segera ya diurus, dalam artian ada payung hukumnya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah moratorium PKPU kepailitan ini darurat sifatnya sehingga harus melalui Perpu? Nah, ini kan menjadi menarik bagi kalangan praktisi maupun akademisi. Nah, ini dari segi ya aturannya dulu. Kedua, kalau kita melihat latar belakang dari undang-undang kepailitan kita itu untuk apa sebenarnya? Ya, kan undang-undang kepailitan yang versi sekarang ya, yang mana diawali tahun 98. Artinya pada saat itu memang bentuk peraturan kepailitan itu Perpu nomor 1 tahun 98, kemudian disahkan menjadi undang-undang nomor 4 tahun 98, lalu dalam perjalanannya kan mengalami amandemen lagi dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004. Nah, kalau tahun 98 ya kondisi krisis ekonomi, krisis moneter yang mana krisis ini harus segera ditanggulangi ya yang sifatnya mendesak, sehingga dikeluarkanlah yang namanya Perpu nomor 1. Tujuannya apa?
untuk pemulihan ekonomi, ya, karena saat itu ya banyak sekali kredit macet, ya, akibat dari krisis tadi, sehingga harus dicari upaya, ya, dicari solusi untuk ya mengatasinya. Salah satunya adalah ya Perpu kepailitan tadi, sehingga diharapkan hutang-hutang yang lagi bermasalah ini bisa cepat penyelesaiannya ya dengan melalui pengadilan niaga. Nah, kalau melalui pengadilan perdata ya kan kita tahu sendiri sangat panjang ya jalannya. Nah, kemudian kalau kita melihat ketentuan undang-undang kepailitan kita yang sekarang ya, di mana sebenarnya terbagi dua pengaturan ini. Bagian yang pertama itu mengatur soal kepailitan, bagian kedua itu kan mengatur PKPU. Nah, kalau kita melihat PKPU, ini kan sebenarnya spirit untuk restrukturisasi, perdamaian. Nah, sekarang manfaat dari PKPU itu buat siapa sebenarnya? Nah, kalau kita melihat ya, PKPU itu sebenarnya manfaat paling besar ini diterima oleh debitur, orang yang tidak bisa membayar hutang secara tepat waktu, sehingga melalui program restrukturisasi massal melalui pengadilan niaga ini diharapkan ya kewajiban debitur ini bisa dimundurkan pembayarannya. Itulah PKPU ya. Kemudian kalau mundur pembayaran, yang untung siapa? Kan debitur sendiri. Misalnya jatuh temponya sekarang, lalu akibat diberikan status PKPU oleh putusan pengadilan, maka kewajiban pembayaran untuk sementara di hold, paling tidak selama proses PKPU-nya. Nah, kalau kita melihat aturan di undang-undang, PKPU itu bisa maksimal 270 hari, artinya 9 bulan. Nah, itu masa negosiasi. Nah, kalau dalam PKPU-nya bisa disepakati bahwa cicilan hutang akan direstruktur menjadi 5 tahun, kemudian diusulkan juga ada haircut, diskon, baik terhadap diskon hutang pokok maupun hutang bunga maupun penalti. Itu sebenarnya dari segi manfaat, sehingga kalau kita melihat tidak ada urgensinya PKPU dihilangkan sementara. Kalau kita kembali ke restrukturisasi model konvensional akan memakan waktu yang lama, dan apabila si debitur ini banyak sekali krediturnya, ya kalau satu-satu restruktur dia habis waktu lama ya. Restrukturisasi kapan dia bisa mulai bekerja gitu. Tapi kalau melalui pengadilan niaga sekaligus bisa restruktur, dan ya kelebihannya lagi semua langsung otomatis terikat dengan hasil restructuring di pengadilan. Nah, ini dari segi manfaat. Nah, hal lain yang perlu dipikirkan adalah industri keuangan ya, terutama perbankan. Kreditor ya. Ya, kreditor. Nah, kalau bank tidak bisa melakukan upaya hukum, ya, otomatis kan akan berpengaruh juga kepada NPL-nya mungkin. Kepada ya NPL-nya bank. Bagaimana bank harus menagih hutang, ya? Kalau melalui gugatan perdata ya seperti yang tadi akan berlama-lama. Nah, kemudian juga apabila upaya hukum yang efektif, efisien dan singkat ini dihilangkan, ya kemungkinan kreditur-kreditur luar negeri juga akan protes bahwa mereka tidak bisa lagi melakukan ya upaya restructuring maupun permohonan pailit. Artinya makin susah dia mendapatkan kepastian mengenai repayment, pembayaran kembali ya. Jadi jangan hanya dipikirkan soal debitur. Nah, kreditur ini bagaimana? Perlindungan terhadap mereka. Ini kan harus balance gitu loh. Artinya sebaiknya ya langkah moratorium ini harus betul-betul ya dipikirkan. Nah, kalau alasan dari Apindo adalah bahwa ada semacam moral hazard. Moral hazard, betul Bang. Kalau moral hazard gimana tuh Bang? Penyalahgunaan ya institusi. Ya artinya kan mereka menganggap ada penyalahgunaan lembaga ya pengadilan niaga ini untuk tujuan tertentu ya. Dan itu disebutkan juga meningkatnya perkara PKPU secara sangat signifikan di masa pandemi. Nah, sebenarnya kalau tujuannya sekedar mengurangi ya jumlah perkara di pengadilan niaga, caranya bisa lebih mudah ya. Contoh, kalau kita melihat perkara yang ada di pengadilan niaga khusus PKPU itu kan 90% kreditur justru yang mengajukan PKPU.
Walaupun sebenarnya secara akal sehat yang paling berkepentingan untuk PKPU sebenarnya kan Debitur, debitur. betul Bang. Nah, kalau hak dari kreditur mengajukan PKPU dihilangkan, ya otomatis kan dengan sendirinya akan mengurangi perkara PKPU juga. Ya, itu pertama. Kedua, mungkin bahwa ada batasan dari suatu jumlah klaim ya supaya bisa masuk ke pengadilan niaga. Jadi tidak semua hutang otomatis bisa masuk ke pengadilan niaga ya. Kalau untuk mengurangi perkara, contoh, kalau tagihan cuma 100 juta, ya buat apa juga harus ke pengadilan niaga? Kan bisa melalui gugatan sederhana. Ya kan Betul. sudah ada. Betul. Ya, kemudian mungkin soal jatuh tempo. Misalnya kan kalau di undang-undang kita setiap hutang yang jatuh tempo ya langsung bisa masuk ke pailitan tanpa melihat kondisi ya keuangan perusahaan dari yang diajukan pailit. Nah mungkin harus diperpanjang lagi ya jatuh tempo 1 tahun udah nggak bisa kooperatif membayar barulah masuk ke pailitan contohnya, atau jumlah krediturnya ya minimal 5 misalnya. Mungkin menurut Abang gini Bang, oh maaf Bang, potong Bang. Mungkin daripada moratorium di dalam bentuk Perpu mungkin lebih baik mempercepat perbaikan undang-undangnya justru ya. Ya justru kalau kita melihat naskah akademik Undang-Undang Kepailitan versi revisi Oke. ya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 yang sekarang itu kan sudah selesai naskah akademiknya dibahas oleh tim yang dibentuk pemerintah tahun 2018. Artinya 3 tahun lalu sudah ada. Tetapi memang tidak didorong untuk segera RUU-nya dibuat untuk segera dibahas di DPR. Nah, kita justru bertanya, ini kenapa sampai sekarang nggak ada? Gitu loh. Ya mungkin yang namanya undang-undang di DPR kan kita lihat ada yang masuk prolegnas, ada yang tidak, ya tergantung urgensinya undang-undang itu. Nah sekarang kalau pengusaha merasa undang-undang ini urgen sekali dirubah, ya tolong dong didorong ke DPR. Ini aja dimaksimalkan gitu loh. Karena kalau kita melihat mulai 2018 sampai sekarang ya tidak ada upaya yang serius untuk mendorong ya revisi undang-undang ini. Kalau saya melihat draft naskah akademik itu sangat bagus sebenarnya, bahwa di draft itu juga udah ada ketentuan batasan jumlah mengajukan klaim ke pengadilan niaga, hak kreditur untuk mengajukan PKPU sudah dihilangkan, ya itu sebenarnya sudah bagus. Tenggang waktu mungkin juga Bang ya. Iya. Nah, tadi saya kembali ke ini kan isunya kan sebenarnya Apindo itu membawa moral hazard. Moral hazardnya karena katanya kan kalau informasi dari berita kan kita lihat karena kondisi pandemi ada beberapa orang kemungkinan yang memanfaatkan proses PKPU dan pailit. Menurut Abang gimana tuh Bang? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalaupun masuk ke PKPU, yang untung itu apakah debitur atau pihak lain? Kan debitur sendiri. Betul. Dengan diberikannya PKPU, dia nggak usah bayar utang karena dengan sendirinya kan ada ketentuan selama dia masih diberikan status PKPU, dia tidak bisa dipaksa membayar hutang. Ya, jadi ini manfaat. Kedua, kalau berhasil dilakukan restrukturisasi, dengan sendirinya dia akan mengalami relaksasi ya. Dia Betul. tidak harus segera membayar. Nah, ini kan menguntungkan. Kenapa dianggap merugikan gitu loh. Nah, coba dibalik dulu. Kalau pengusaha itu sebaliknya meminjamkan uang ke orang lain, terus dia nggak boleh menggunakan PKPU pailit, mau kagak? Ya kan? Ini kan dari segi kepentingan pengusaha. Bagaimana dengan kepentingan perbankan ataupun industri keuangan? Gitu loh. Kan harus adil dong. Nggak bisa aspirasi mereka aja yang mungkin begini Bang, kalau dikedepankan. Mungkin begini Bang, mungkin kalau dari sisi pengusaha juga begini juga, PKPU memang baik, seperti Abang bilang tadi, banyak yang menguntungkan sebenarnya kalau dia memiliki itikat baik sebenarnya. Tapi kan kalau akibat dari PKPU juga kan pailit, mungkin ini yang menjadi moral hazard ini, pailit Bang. Ya. Jadi gini, kenapa PKPU bisa berujung ke pailitan? Ya, pertama tentu ya tidak memenuhi syarat pasal 281 ya, Undang-Undang Kepailitan. Intinya kurang dari setengah kreditur yang sepakat dengan proposal dan tidak didukung minimal 2/3 outstanding atau hutang. Nah, biasanya dalam praktek yang sering kita lihat, kreditur ini menolak untuk menyetujui proposal ya, karena pertama proposalnya asal-asalan.
ya. Kedua, proposalnya ya Tidak ada realistis tidak ya. terjamin pelaksanaannya, ya. Artinya ketiga, proposal ini ya tidak didukung oleh penjelasan yang detail tentang bisnis plan ke depan bagaimana sehingga para kreditur ini yakin bahwa usaha ini masih layak diteruskan sehingga beberapa waktu ke depan akan menghasilkan uang margin untuk membayar cicilan, ya. Jadi kalau para debitur yang masuk PKP ini serius mempersiapkan proposal yang layak, yang bisa dipercaya, tentu kreditur juga akan mengerti gitu loh. Dan kalau kita lihat juga di ya beberapa kasus besar, banyak perusahaan ya menikmati benefit daripada PKPU ini di pengadilan niaga. Nah, mungkin solusinya kalau dari Abang apa nih Bang? Kalau kan ini moratorium sebenarnya ya seperti Abang bilang tadi itu hanya quote and quote mungkin menguntungkan sepihak ya, pengusaha dalam arti sebelaku debitor. Kalau kita lihat kan sebenarnya harus juga melihat juga kepentingan kreditor di sana. Kreditor apalagi kreditor bank dan perusahaan pembiayaan ya, yang dia juga harus memuterin duit. Kalau dijalankan moratorium ini ditahan selama 3 tahun, nggak melakukan pembayaran, ya kan nggak puter juga duit. Ekonomi sebenarnya nggak jalan juga Bang. Solusi yang terbaik menurut Abang gimana nih? Itu juga jadi masalah juga kan? Kalau moratorium dipaksakan seperti sekarang bisa jadi justru memperburuk situasi ekonomi. Artinya para kreditur, industri keuangan akan menahan untuk memberikan pinjaman. Artinya kalau pinjamannya ditahan karena nanti sulit menagih melalui gugatan perdata yang bertahun-tahun, otomatis kan ya roda ekonomi juga melambat, ya. Artinya tidak banyak kredit yang beredar, ya. Konsekuensinya aktivitas usaha juga kan makin menurun. Kedua, kalau pengusaha dimanjakan 3 tahun tidak bisa digugat ke pengadilan niaga, ya justru mereka akan makin besar kepala. Kemudian ya karena memang nggak bisa digugat, malah dia nggak mau bayar utangnya. Justru Ngemplang sekalian ya Bang. Ngemplang sekalian, nanti 3 tahun lagi baru ya kalau pilot udah habis hartanya gitu. Kan bisa aja kan? Iya, iya. Nah, jadi apakah moratorium ini jauh lebih baik untuk mempercepat pengesahan dari revisi Undang-Undang Kepailitan itu sendiri justru daripada melakukan moratorium dengan menerbitkan Perpu? Kalau Perpu kan tadi Abang udah jelasin, secara ketatanegaraan itu kan harus ada keadaan tertentu. Kalau keadaan tertentu mungkin versinya Apindo yang saya tangkap mungkin karena pandemi COVID, jadi perusahaannya nggak bisa jalan dengan maksimal, apalagi dengan ada pembatasan PPKM ini gitu. Kedepannya apakah jauh lebih baik untuk mempercepat perubahan undang-undangnya Pak? Ya kalau saya lihat kan sebenarnya merubah ataupun menyempurnakan kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 37 ya. Ini kan sudah dikerjakan mulai tahun 2018 dengan selesainya naskah akademik ya. Dalam melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 37 kan tidak semua pasal harus dirubah, tetapi adalah poin-poin, kalau tidak salah ada 16 poin dalam naskah akademik itu. Kan itu yang ditambal sulam kepada undang-undang yang sekarang. Jadi nggak harus memulai pembahasan dari nol. Saya pikir membahas itu lebih mudah, lebih cepat ya daripada memaksakan perpu yang nanti akan menjadi kontroversi juga. Nah, kalau Abang kan selaku Ketua Dewan Penasehat nih, kalau dari salah satu organisasi kurator dan pengurus, nah dari AKPI sendiri gimana nih Bang? Tindakan apa yang mungkin akan bisa diambil ini? Kan kemarin AKPI juga udah ngeluarin surat pers ya. Ya, tadi kan secara resmi menyampaikan pemerintah belum ya? Ya, kalau dari AKPI kemarin kita waktu diskusi dengan pimpinan, ketua sekjen dan dewan penasehat, ya apa yang sudah dirilis oleh AKPI ya itulah sikap resmi dari AKPI, yang mana surat itu juga akan dikirimkan ke pemerintah. Ya. Nah kesimpulannya apa Bang tentang moratorium ini Bang? Ini demi kebaikan juga ya, maksudnya ya kita mungkin ya dari Apindo punya versi dari secara stakeholder secara keseluruhan lah, yang mungkin dari Abang kan dari sisi praktisinya ya, yang terlibat langsung yaitu pengurus dan kurator yang terlibat langsung di dalam proses kepailitan dan PKPU ini. Kesimpulan dari Abang untuk mencari win-win solution lah yang terbaik. Mungkin kalau dari sisi pengusaha kan dia karena pandemi ini menjadi moral hazard, untuk pembayaran juga akan sulit. Apalagi ya perusahaan-perusahaan yang terdampak langsung dengan adanya PPKM terus gitu loh Bang. Solusi yang terbaik mungkin apa nih Bang?
Ya, solusi yang terbaik sebenarnya kalau saya melihat dari sisi pengusaha, sebenarnya lembaga PKPU ini posisinya menguntungkan mereka. Artinya dengan terjadinya ya pandemi Covid justru inilah alasan paling rasional untuk minta restrukturisasi hutang. Jangan tagih saya sekarang, saya lagi susah. Mari kita masuk ke program restrukturisasi. Nah, kenapa harus melalui PKPU? Karena dengan sendirinya semua kreditur langsung direstrukturisasi. Jadi menghemat waktu, biaya, tenaga. Ya, ini sebenarnya jalan yang lebih efisien ya kalau mau restrukturisasi. Tapi kalau ada agenda lain di balik itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau mau restrukturisasi ya karena adanya COVID ya justru melalui PKPU supaya tidak harus bayar utang sekarang, tapi nanti tergantung kesepakatan dalam program restrukturisasi yang sudah akan dibahas mereka nantinya gitu loh. Mungkin gini juga Bang, kalau dari sisi ini gue ngelihatnya dari sisi pengusaha aja ya, bukan dari sini. Coba memahami dari sisi pengusahanya Bang. Anggaplah kita di restrukturisasi sekarang nih, kan pandemi ini kan kita nggak tahu kapan berakhirnya Bang. Ya. Nah itu juga yang jadi masalah mungkin dari sisi pengusaha. Kita restrukturisasi sekarang, mungkin pengusaha restrukturisasi sekarang kan berharap tahun depan umpamanya keadaan udah normal. Dia udah punya bisnis plan kan pasti. Kalau keadaan normal dia punya bisnis plannya A, B, C. Tapi kan kalau keadaan tidak normal kan menjadi mungkin akibatnya kalau dia nggak menjalani apa yang udah disepakati dalam proposal perdamaian juga akibatnya kan pailit. Mungkin itu juga yang dikhawatirkan dari sisi pengusaha Bang. Karena tidak adanya kepastian mengenai kapan berakhirnya pandemi ini Bang. Kalau soal itu kan sebenarnya bisa dibuat ya time frame ya tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian perdamaian di PKPU. Ya mungkin jangan diselesaikan kewajibannya dalam 1 tahun, tapi buatlah misalnya 5 tahun, 7 tahun, bahkan dalam beberapa perkara PKPU yang kita tangani ada yang penyelesaian hutang sampai 18 tahun. Ya, itu sebenarnya soal tenggang waktu kan negosiasi aja gitu loh. Oh. Jadi masih ada solusi lah kalau masalah itu ya. Ada grace period, ada ininya ya. Iya. Oke, penutup dari Abang apa nih Bang? Mengenai moratorium Bang? Ya seperti yang tadi kita sampaikan bahwa moratorium ya saat ini bukanlah solusi yang terbaik kalau tujuannya adalah pemulihan ekonomi ya. Karena dengan moratorium itu justru menimbulkan banyak masalah baru terutama bagi para kreditur ya. Jangan hanya melihat dari sisi pengusaha ya. Harus ada kepastian hak-hak dari kreditur ini kan nggak bisa diamputasi dengan adanya moratorium ya. Artinya yang namanya aturan, peraturan harus ya bermanfaat bagi kedua pihak. Harus kita mengutamakan equality before the law. Harus sama semua di depan hukum. Nggak boleh ya karena kita melihat kepentingan debitur lalu kita tiba-tiba bikin perpu yang nggak bisa begitu. Kita negara yang akan berkonsekuensi berhadapan bukan hanya dengan kreditur domestik tapi juga kreditur internasional. Oke, berarti ya kita berharap pemerintah sebelum mengambil keputusan tentang moratorium PKPU dan PAILIT ini juga melibatkan para kreditor, perbankan terutama ya, perusahaan pembiayaan, terutama para mungkin kurator gitu ya. Kurator iya, kurator dan pengurus ini yang akan terancam juga nih Bang. Terancam. Mungkin yudikatif juga lembaga pengadilan juga dilibatkan kan. Kalau informasi kan sebenarnya ratas itu dan rapat setingkat menterinya juga nggak melibatkan dari pihak pengadilan mungkin. Paling tidak harusnya Mahkamah Agung lah sebagai ahli hukum juga. Ahli hukumnya ya. Karena yang paling banyak terlibat sebenarnya dalam proses PKPU dan kepailitan itu adalah lembaga Mahkamah Agung Bang. Yaitu ya which is yang mana pengadilan negeri, pengadilan niaga sebenarnya kan. Betul. Oke Bang. Gue thank you banget Bang udah mau jadi narasumber ini. Ya. Oke. Thank you. Sebelum ditutup jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman. Oke, see you.